La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmaduhu man istafahu min ibadihi man sa'a bil wilayah. Memuji aku akan Allah Ta'ala yang memilih ia daripada segala hambanya akan barang yang dikehendaki akan menjadi wali Allah. Wa khassahu bihamli asrarihi wa jadabahu minhu ilaihi bisairil inayah. Dan dan menentukan Allah Ta'ala akan dia dengan menanggung akan segala rahasia, dan telah menarik Allah Ta'ala akan dia daripadanya kepada Allah Ta'ala dengan sebab sekalian pertolongan. Waskuruhu ammanna alaina bil imani bima ja'at bihil anbiya'u min asrari rabbaniyah. Dan aku syukur akan Allah Ta'ala akan bahwa sudah mengasihi atas kami dengan percaya dengan barang yang didatangkan oleh sekalian nabi-nabi dan wali-wali daripada beberapa rahasia Tuhan Rabbani. Wafaqana limutaba'ati sunnatihimul bahiyyati sanniyah, yang sudah menolong oleh Allah Ta'ala akan kami bagi yang mengikuti akan jalan mereka itu yang bagus lagi mulia. Wa usalli wa usallimu ala man sajada lahul malaku wa huwa fi jahri abihi suri. Aku pohonkan akan Allah Ta'ala supaya mengasihi rahmat dan sejahtera atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Yang sujud baginya oleh sekalian malaikat, padahal ia pada ketika lagi terkandung di dalam tulang belakang ayahandanya yang menyerupai Nabi Adam. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabihumun nuri, dan atas keluarganya dan sahabatnya dan sekalian yang mengikuti akan jalan mereka itu. Wa ba'du. Kemudian daripada itu maka berkatalah saya Siddiq Al-Madani Khalifah saya Muhammad Saman radhiyallahu an, ketahuilah olehmu hai sekalian saudara-saudaraku, manakala aku mendengar atau melihat cerita manakib aulia, yakni kebagusan aulia turun beberapa rahmat, dan aku lihat pula beberapa murid-murid yang mengarang akan manakib gurunya dan dibacanya pada tiap-tiap tahun, yaitu pada hari wafat gurunya, serta membaca Quran dan sedekah lagi serta orang banyak. Maka sukalah aku mengerjakan seperti yang demikian itu sekedar pahamku yang bodoh, serta aku himpunkan setengah karomah guruku Sayyidi Syekh Muhammad Zaman radhiyallahu anhu al-jami'i baina syari'ati wat tariqah, yaitu kutub pada negeri Madinatul Rasul pada masa itu, lagi pula penunggu pintu kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa hendak ziarah ke kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meminta izin kepadanya, maka adalah ziarahnya itu sia-sia sekalipun zahirnya sah. Maka adalah tabiatnya Tuan Syekh Muhammad Zaman radhiyallahu an itu kasih sayang kepada sekalian orang yang menuntut ilmu dan pada sekalian orang yang fakir miskin, lagi suka berkhidmat kepada orang yang alim dan orang yang menjalani jalan tariqah dan hakikah, dan kepada aulia Allah dari kecilnya sampai besarnya hingga sampai ia kepada maqam mursyid. Itulah pekerjaannya.
dan kasih kepada Tuhannya dan benci kepada yang dimurkainya dan melazimkan musahadah dan muraqabah pada tiap-tiap waktu dan ibadah dan meninggalkan adatnya yang jahat dan melawan ia akan hawa nafsunya sekalipun daripada yang halal dan tidak tidur daripada malam melainkan sedikit jua, yakni apabila ditaruh di kepalanya di atas bantal maka ia keluh kesah seperti orang yang sakit. Dan apabila waktu sahur maka bangkitlah ia daripada tidurnya, lalu ia beribadah di waktu itu hingga subuh, lalu ia bersembahyang subuh, kemudian daripada itu membaca rotib hingga terbit matahari, lalu ia sembahyang sunnah isyraq. Apabila sampai seperempat hari maka bangkit sembahyang sunnah duha dan membanyakan ia akan puasa sunnah karena riyadhah, yakni supaya biasa. Maka kerjaannya semua itu di masa belum balignya sah, dan di masa itulah ia disuruh makan oleh orang tuanya akan makanan di atas hidangan, maka disangka oleh orang tuanya dimakan yang demikian itu, maka tiba-tiba diangkatnya tempat makanan itu, maka dilihat seperti belum dimakannya. Kemudian pergi orang tuanya kepada guru mengaji Quran mengadukan kelakuan Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu. Katanya diberi makan pada tiap-tiap hari. Manakala ia sudah makan, maka dilihat makanannya seperti tidak dimakannya. Maka jawab oleh gurunya, jangan engkau takut akan anakmu itu, dan jangan sak, sebenar-benarnya anakmu itu adalah wali Allah. Dan lagi adalah ia pada ketika musim dingin, apabila ia tidur di atas tikar yang baik dan bantal, maka dilihat oleh orang tuanya akan Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu an mengambil akan air, dipercikan, kemudian dipercikan di atas tubuhnya sendiri supaya tidak bisa tidur dari dinginnya itu. Dan lagi adalah ia tatkala orang tuanya memberi pakaian akan Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu an dengan kain putih yang halus lagi bersulam dengan benang emas. Ketika belum balignya maka dicarinya benang emas itu lalu dibuangnya. Katanya, hai ayahanda, yang demikian itu adalah dicegah oleh hukum syara, tiada ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dan lagi adalah halnya di dalam zikrullah siang dan malam, lagi suka uzlah, yakni jauh daripada manusia dan masuk halwa dan melazimkan ziarah ke baki, dan pada waktu petang ziarah ke makam segala istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ke makam sekalian sahabat-sahabat. Lalu ia zikrullah dan membaca Quran pada tempat itu. Dan adalah bidayahnya, yakni permulaan menjalani jalan thariqah, memakai pakaian yang bagus. Kemudian maka datang kepadanya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani membawa baju jubah putih, padahal di dalam khalwa maka dipakaikannya Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu an daripada pakaian yang lain. Maka adalah ia menanamkan diri fi ardil humul, yakni menutupi ilmunya dengan menjohirkan kejahilannya, serta suka ia akan bersuci. Maka datang perintah daripada Hadratur Rasul menyuruh ia menjohirkan ilmunya di dalam negeri Madinatul Rasul seperti kejohiran matahari. Ketika naik tengah-tengah, kemudian datanglah beberapa orang dari pihak negeri lain ke Madinatul Rasul sebab mendengar pengkhabaran itu. Lalu mereka itu mengambil thariqah kepada Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu dan dapat beberapa hadiah orang daripada beberapa negeri yang berkirim emas dan perak kepadanya daripada raja-raja dan orang-orang kaya.
manakala datang kiriman itu, maka lantas dibagikannya kepada fakir miskin, tiada ditinggalkannya pada tangannya hingga habis. Maka katanya Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu an kepada murid-muridnya, jangan kamu sekalian mungkir kepada ahli Madinah yang ia sudah mungkir kepadaku di waktu ini dari sebab sangat johirku di dalam negeri Madinah. Tiada seorang daripada zaman sekarang yang johir seperti kejohiranku daripada ahli wilayah dan irfan. Jikalau keluar aku dari negeri Madinah ini, niscaya banyaklah ahli Madinah yang sesat dan setengah daripada wasiat Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu an. Barang siapa membaca Allahumma ighfirli ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma ighfirli ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma ighfirli ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma ighfirli ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummata Sayyidina Muhammad. 4 kali berturut-turut. Kemudian daripada sembahyang subuh, niscaya ia adalah orang itu masuk jumlah kutub. Lagi kata Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu an, tiada naik martabatku melainkan sebab aku melazimkan membaca doa ini pada tiap-tiap sesudah sembahyang subuh 4 kali berturut-turut. Dan demikian lagi wasiat Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu an, lazimkanlah oleh kamu akan sembahyang 5 waktu berjamaah dan sembahyang Jumat dan banyakkan zikrullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Barang dan suhud dan muraqabah dan membaca Quran dan salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan membaca istighfar astaghfirullahaladzim. Kulluhum astaghfirullahaladzim. Dan banyak bersedekah, karena yang demikian itu memberi taksir pada mati. Dan setengah daripada perkataan Tuan Syekh Muhammad Saman, bukannya yang bernama guru itu yang mengerasi akan muridnya atas memerintah beribadah, akan tetapi adalah yang bernama guru itu yang menaikkan akan muridnya daripada karomah akan pekerjaan dunia kepada derajat yang tinggi, yaitu akhirat. Dan
Dan setengah daripada perkataan Tuan Syekh Muhammad Zaman radhiyallahu an, barang siapa mengambil thariqah kepadaku serta diamalkannya, niscaya tiada didapatkannya di dalam dunia panah ini dengan pertolongan dari Allah Ta'ala, dan dapat sa'adah ketika sakaratul maut dan diluaskan rizkinya. Amin. Dan setengah daripada perkataan Tuan Syekh Muhammad Zaman radhiyallahu an, aku berkata seperti yang dikata oleh Sayyidi Abdul Qadir Al-Jilani, barang siapa yang menyeruku, ya Saman, ya Saman, ya Saman, 3 kali, niscaya hadirlah dengan lekas aku menolong akan kesusahan dunia akhirat bagi orang yang menyeru itu. Dan setengah daripada perkataan Tuan Syekh Muhammad Zaman radhiyallahu an, kami tidak mati tetapi berpindah kami daripada negeri dunia yang jahir ini kepada negeri yang tersembunyi. Apabila mati kami daripada penglihatanmu, maka datanglah ziarah kepada kubur kami, berzikirlah kamu, maka bahwasanya kami dengar dan kami lihat, dan duduklah berserta kamu. Assalamualaikum ya Syekh Muhammad Zaman. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama khuliqtum li'abadi wa innama tunqaluna min darin ila dar fa yahabbada naqlatu wa na'imu sarmadu. Artinya, hanya saja dijadikan kamu kekal, dan bahwasanya dipindahkan kamu dari satu negeri kepada satu negeri, maka yang sebaik-baiknya pindahan dan sebaik-baiknya kesenangan yang kekal. Dan setengah daripada perkataan Tuan Syekh Muhammad Zaman radhiyallahu an, barang siapa makan akan makanan kami, maka masuklah ia ke surga, dan barang siapa masuk ke rumah kami atau langgar kami atau saung ini, niscaya diampuni oleh Allah Ta'ala akan sekalian dosanya. Sahdan adalah halnya Tuan Syekh Muhammad Zaman radhiyallahu an itu mengkhabarkan kepada orang-orang akan nikmat yang diberi oleh Allah Ta'ala, karena ia menurut akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Insi wal Jan, apabila datang nikmat, karena menurut firman Allah Ta'ala, wa amma bin ni'mati rabbika fa'addits, artinya khabarkan olehmu ya Muhammad dengan nikmat-nikmat Tuhanmu yang diberi padamu. Dan setengah daripada perkataan Tuan Syekh Muhammad Zaman radhiyallahu an, maka adalah karunia Tuhanku padaku menjadikan daku penunggu pintu hadratir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan setengah daripada karunia Tuhanku padaku bahwa menjadikan daku pada zaman sekarang rahmat atas segala umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga atas kafir, tiada menjadikan akan daku bala atas mereka itu. Dan tersebut pada mukhtasar ini setengah daripada karamatnya, dan jikalau hendak mengetahui segala karamahnya radhiyallahu an, maka lihat olehmu pada kitab Manaqib Kubra, karena karamatnya tiada terhingga akan banyaknya. Tetapi yang aku sebutkan pada mukhtasar ini sekadar menjadikan turun rahmat atas sekalian orang yang hadir mendengarkan, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, zikrul auliya tanzilur rahmah, artinya bermula menyebut karamah aulia itu turun rahmat, maka memadailah sebegini bagi orang-orang yang percaya. Allahu a'lam bishawab.